Ya, sebelum kita melanjutkan akan mata pelajaran kita atau materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan absen ya. Iya. Yang pertama, Adriana Lele. Hadir Pak. Adolfina Anita Nono. Hadir Pak. Arviminda Arian Cemalo. Hadir Pak. Armance Ina. Hadir Pak. Astriani Lono. Hadir Pak. Jumiati Malo. Hadir Pak. Bibiana Tanggu. Hadir Pak. Delsiana Kadi. Hadir Pak. Dewi Patrisoda. Hadir Pak. Ernesta Bogo. Hadir Pak. Jeriska Suryani Bogo. Hadir Pak. Julita Istri Tanggu. Hadir Pak. Merliana Nono. Hadir Pak. Saryanti Inaki. Hadir Pak. Yulio Nita Sari. Hadir Pak. Dan yang terakhir Yumina Dini. Hadir Pak. Ya, terima kasih hadir semua ya. Iya. Ya, kita akan melanjutkan akan pelajaran kita hari ini. Ya. Selamat siang. Siang Pak. Ya. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang materi kita bertumbuh sebagai keluarga Allah. Masih ingat materi minggu lalu? Masih ingat? Masih. Yang tentang Tuhan Berdua mengerti keluarga. Pada hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Namun sebelumnya kita melanjutkan akan tugas kita hari ini. Kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kasih-Mu dalam hidup kami dari pagi hingga siang hari ini. Siang ini kami mau belajar secara bersama tentang materi bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kami mohon kekuatan Roh Kudus boleh melimpah atas hidup kami sehingga kami boleh mampu dan mengerti apa yang kami pelajari bersama. Kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai akhir pertemuan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik. Adik-adik kita akan belajar bersama tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kira-kira ada yang tahu pengertian daripada keluarga Allah? Ada? Ada yang tahu pengertian dari keluarga Allah? Atau apa itu bertumbuh sebagai keluarga Allah? Ada yang tahu? Ya. Dari nama siapa? Nah, dari Jumi, silakan. Bertumbuh adalah proses pertambahan ukuran, jumlah, tinggi, besar, volume, dan hal lain yang berkaitan dengan ciri fisik makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Itu dari Jumi, betul. Kira-kira dari yang lain ada? Ya, silakan. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam penyelamat akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebus dan keselamatan bagi umat manusia. Ya, betul. Jadi bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kadang-kadang siapa itu yang bertumbuh sebagai keluarga Allah? Banyak orang yang berkata seperti keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang orang tuanya yang latar belakang mungkin punya jabatan tinggi, atau orang tua yang punya kekayaan, atau orang tua yang punya uang banyak, orang tua yang punya kedudukan yang tinggi. Banyak orang yang berkata kalau memiliki semua itu adalah keluarga bahagia. Tapi sebenarnya keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang benar-benar tahu siapa penciptanya.
keluarga yang tahu benar-benar siapa itu yang memberikan kekuatan kesehatan atas hidupnya. Yaitu keluarga yang percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian keluarga yang jadikan Tuhan sebagai Tuhan, penopang dalam hidup keluarga. Jadi adik-adik, kira-kira kalau belajar tentang keluarga Allah, kira-kira di sini ada yang latar belakang keluarga yang tidak mengenal Allah? Yang jelas tidak ada. Semua pasti kenal Allah. Atau ada keluarga yang tidak kenal Allah? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kira-kira ada yang tahu ciri-ciri keluarga Allah? Kira-kira ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Ciri-ciri keluarga Allah yang pertama berakar, bertumbuh, berbuah. Ya. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, itu menurut si Jumi. Kira-kira dari yang lain apa itu bertumbuh? Ada yang tahu apa itu bertumbuh? Ya, silakan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Allah termasuk segala suka duka. Ya, itu bertumbuh. Artinya menyerahkan diri kepada Tuhan dalam segala hal, mau baik suka maupun Duka. Dari yang lain ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Bertumbuh dalam Kristus berarti suatu pertumbuhan dalam kedewasaan sehingga hari demi hari kita memantulkan kehendak Kristus dan menjalani jalan Kristus. Itu saja, Pak. Itu saja. Ya. Itulah bertumbuh. Apa yang dikatakan tadi, bertumbuh itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan apa maunya Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bertumbuh itu berkaitan dengan masalah perubahan. Misalnya dulunya kita tidak kenal Tuhan, sekarang sudah. Dulu kita tidak percaya Yesus, sekarang percaya Yesus. Dulu kita berbuat kejahatan, sekarang tidak lagi. Tapi ini yang namanya pertumbuhan secara rohani. Jadi pertumbuhan secara rohani dengan pertumbuhan secara jasmani kan beda. Ya, pertumbuhan secara jasmani beda-beda. Itu kalau di kelas 10 itu berbicara tentang pertumbuhan fisik. Tapi sekarang kita berbicara tentang pertumbuhan rohani. Bagaimana kita mengenal Allah. Kira-kira apa menurut Alkitab? Menurut Alkitab tentang pertumbuhan. Ada yang tahu? Ada? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Bertumbuh menurut Alkitab yaitu bertumbuh dalam Kristus berarti suatu pertumbuhan dalam kedewasaan sehingga hari demi hari kita memantulkan kehendak Kristus dan menjalani jalan Kristus. Ya, hampir mirip jawaban yang tadi. Jadi segala sesuatu yang kita jalani, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, harus kita berdoa, harus kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai kita. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kira-kira ada yang tahu tentang berakar? Saya, Pak. Ya, silakan. Ini Dewi. Berakar artinya kita mendasarkan seluruh aspek kehidupan pada cinta dan sabda Allah.
Bagaimana tadi? Berakar artinya kita mendasarkan seluruh aspek kehidupan pada cinta dan sabda Allah. Ini sudah selesai diskusi? Sudah, Bapak. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Ya, kira-kira saya persilakan kelompok 3 atau ya kelompok satu duluan mempresentasikan apa yang kalian diskusikan tadi. Silakan. Jadi baik, terima kasih atas waktu yang kesempatan memberikan kepada kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang keluarga yang bertumbuh. Keluarga yang bertumbuh adalah sekumpulan individu yang berbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Bertumbuh sebagai keluarga Allah adalah berarti keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi dan mengayatinya. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Saya mau bertanya. Apa pengertian pertumbuhan menurut kalian? Ya, pertanyaan kelompok 2 silakan dikerjakan. Apa pengertian bertumbuh? Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bertumbuh adalah proses pertambahan ukuran, jumlah, tinggi, besar, volume, dan lain yang berkaitan dengan ciri fisik makhluk hidup yang bersifat kuantitas. Ada lagi yang mau bertanya? Kami persilakan. Saya mau bertanya, apa yang kita lakukan untuk dapat bertumbuh secara rohani? Ya, silakan. Kira-kira apa yang kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh secara rohani? Kami akan menjawabnya. Menurut pemahaman kami, bertumbuh secara rohani itu adalah 1. Belajar hidup selalu, 2. Selalu menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, 3. Selalu setia dalam pelayanan untuk kemuliaan namanya. Apakah jawaban dari kami sudah pas? Kira-kira dari kelompok 2 jelas? Paham? Jelas. Ada tambahan? Tidak ada. Ya, sudah puas? Sudah. Ya, tepuk tangan buat. Sekarang kita pindah kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Soalnya, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah atau salib, gambar Kristen, lagu rohani, dan lain-lain. Yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing anggota keluarga. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada teman dari kelompok lain yang bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, demikian presentasi
Nah, daripada kelompok tua, kira-kira ada yang mungkin memberikan tanggapan atau mungkin tidak puas dari presentasi ini, atau ada yang memberikan pertanyaan baik dari kelompok 1 maupun kelompok 3. Saya memberikan pertanyaan satu atau satu. Saya persilakan. Kira-kira ada yang bertanya dari kelompok 3 dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan 3 ciri-ciri pertumbuhan di dalam keluarga Allah. Ya, silakan dulu. Kira-kira ciri-ciri pertumbuhan sebagai keluarga Allah itu apa menurut dari kelompok 1? Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh kelompok 1. 3 ciri-ciri pertumbuhan di dalam keluarga Allah yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi jawaban dari saya. Ya. Ada kira-kira dari kelompok 1? Kurang jelas atau sudah jelas? Sudah jelas. Bagaimana kelompok 3? Jelas? Jelas, Pak. Ya. Jadi dari kelompok lain masih ada tanggapan? Sudah jelas? Sudah pas? Sudah. Ya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kita berikan aplaus. Ya. Demikian presentasi kita hari ini, diskusi kita, dan saya akan memberikan tugas mandiri nanti 57. Coba lihat halaman 57. Halaman berapa? Ya. Ya, nanti dikerjakan di rumah ya. Iya, Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan di situ, silakan dikerjakan di rumah. Jadi nanti minggu depan dikumpulkan. Iya, Pak. Ya. Jadi apa yang kita sudah pelajari pada hari ini, saya berharap supaya kita tetap terus-menerus mempelajari, dan kemudian jangan kita langsung buang apa setelah kita pelajari hari ini. Setelah pulang sampai di rumah dibaca ulang, kemudian jangan kita hanya pelajari saja tapi dilakukan. Hendaklah kita menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Harus sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang bertumbuh, kita harus berakar dan kita harus berbuah. Demikian materi kita pada hari ini. Untuk mengakhiri semuanya, kita akan berdoa, tapi jangan lupa ya, nanti minggu depan kita akan belajar yang berkaitan dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah.
nanti minggu depan materi kita nanti baca di halaman 58 tentang bagaimana keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Jadi nanti silakan baca. Nanti minggu depan tinggal kita sama-sama untuk bahas dan mempelajari. Oke? Silakan kembalikan kursinya supaya kita berdoa. Ya, kita akan berdoa untuk kita bisa mengakhiri pertemuan kita hari ini. Jika ada yang pimpin kita berdoa, ya silakan. Dengan tenang serta para guru, kita sedang berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu di mana Tuhan telah memberikan kami yang terbaik dari pagi terus hingga pada saat siang. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan belajar mengajar kami, pelatihan terdahulu untuk memberkati dan jaga pedoman bagi masa depan kami. Bapa dalam surga, pada saatnya Bapa, kami pulang berkati kami dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan keadaan selamat dan sukacita. Kalau Tuhan berkehendak, pertemukan kami kesekenarnya di tempat ini dengan keadaan selamat. Ampun setiap salah dan dosa yang kami perbuat, ya, antara Yesus Kristus